doa kita pada pagi hari ini. Mari kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita tahu Dia adalah Allah yang baik, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan. Mari kita bawa hati kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang Bapak Ibu sedang terbangkit berdiri. Mari kita akan lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang betapa mulianya Tuhan.
Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami puji dan kami sembah. Kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu atas hidup kami, atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam setiap aktivitas kami ya Bapa. Hari ini kami berkumpul di dalam rumah-Mu untuk menikmati bait-Mu. Kuduskan layakan kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, siap mengurapi kami, menjamah kami, sehingga hari ini kami mendapat kelepasan daripada-Mu, mendapat sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan terus bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, dan kita akan terus katakan Tuhan Yesus baik.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau
Terima kasih ya Bapa. Kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam kasih-Mu. Biarlah terus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah pujian kami, penyembahan kami yang kami dapat naikkan ke hadapan-Mu. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan di dalam kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus mengerjakan, memproses hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Amsal 4 ayat yang 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 24. Buanglah mulut daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Oke, ya. Kenapa kita disuruh menjaga hati? Artinya jaga dari apa, saudara? Dari kemurnian, ya. Supaya hati ini tidak terkontaminasi, hati ini tidak kotor, hati ini. Jadi ayat ini mengatakan bukan hanya menjaga, gitu ya. Biasanya ada orang menjaga, tetapi masih kalau jaganya biasa-biasa, masih bisa ada hal-hal yang istilahnya kalau orang bilang kecolongan, gitu ya. Nah, kalau saudara masuk ke perumahan tuh selalu ada penjaga, ya. Kalau saudara datang ke satu perusahaan atau apa, itu biasanya ada penjaga yang namanya satpam, satuan pengaman gitu ya. Tapi kalau udah ditambahi waspada gitu, nah itu cukup hati-hati karena ada ya tamu-tamu mungkin yang membahayakan ya. Nah demikian juga dengan hati kita saudara ya. Kalau kita tidak jaga dengan segala kewaspadaan, hati ini akan penuh dengan hal-hal yang kotor, yang tidak baik ya. Itu sebabnya yang dimaksud jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan artinya kemurnian ya. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah dicucikan oleh Tuhan, jaga kesucian hati kita, kemurnian hati kita. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang buruk yang dari luar ya. Itu sebabnya di ayat yang 24 dikatakan buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu ya. Karena hati yang kotor itu mengeluarkan, dikatakan mulut yang serong. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Karena mulut kita itu bisa mengucap, perbendaharaannya semua ada di dalam hati. Kalau hatinya kurang baik, yang keluar kata-kata yang tidak baik ya. Kalau hatinya baik, pasti keluarnya kata-kata yang baik. Nah, semakin murni hati kita, semakin bersih hati kita, semakin bening hati kita, maka dikatakan akan terpancar kehidupan. Ya, disitulah kuncinya. Kalau hati yang baik, tidak akan keluar perkataan kotor dari mulut kita. Sikap kita juga akan baik karena mempengaruhi banyak hal. Ya, apa yang harus kita bersihkan dari dalam hati kita ya? Sampah saudara ya. Nanti apa yang dimaksud sampah nanti kita akan melihat. Nah sampah-sampah ini kita harus buang ya. Mungkin walaupun saudara sudah ditebus, sudah ada di dalam Tuhan ya, kadang-kadang saudara tidak menjaga hati ya. Tidak menjaga dan tidak menjaganya dengan kewaspadaan. Di mana kita harus waspada, di mana kita tidak waspada. Nah kita harus waspada menjaga hati kita ketika lingkungan kita kurang baik. Kalau kita malah terpengaruh, artinya kita membuka hati kita untuk lingkungan kita yang kurang baik. Ya. Justru banyak orang tidak sadar, ya, bukannya membuang sesuatu yang kotor, sampah-sampah yang di dalam hati, malah orang seringkali jadi pemulung, mengutin sampah-sampah untuk disimpan di dalam ini, di dalam hatinya. Nah itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya kalau kita bukan membuang, malah mengambil sampah ya. Nah sampah itu bicara tentang
ya orang banyak membicarakan hal-hal yang buruk gitu ya, dan kita simpan gitu, kita terpengaruh. Nah di negara kita ini banyak orang yang membuang-buang sampah, dibagi-bagi sampahnya, sehingga orang yang menerima sampah itu menjadi tidak baik juga ya. Banyak ya pengaruh-pengaruh jelek dari dunia ini ya. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang percaya kita harus dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu ya. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdik di dalam Tuhan. Jadi jangan gampang dengar berita-berita buruk lalu kita terima bulat-bulat ya. Jadi sampah adalah barang atau sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Karena itu di mana saja, baik di rumah, di pasar, di kantor, sampah itu harus dibuang, jangan disimpan berhari-hari. Apalagi kalau sampahnya sampah sayur-sayuran, pasti menimbulkan bau tidak sedap ya. Jadi jika tidak dibuang, sampah akan mengganggu kebersihan, menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat menimbulkan penyakit. Betul saudara? Kalau saudara menyimpan sampah di dalam hati, saudara tidak jaga hati ini dengan waspada, ujung-ujungnya jadi penyakit, menimbulkan persoalan-persoalan yang akan menimpa diri kita sendiri ya. Jadi demikian pula sampah yang ada di dalam tubuh manusia ya. Setelah diproses otomatis akan dikeluarkan di dalam tubuh. Jika ada gangguan pembuangan, tubuh akan terasa tidak nyaman dan dapat keracunan, akibat akan timbul berbagai penyakit. Coba saudara makan setiap hari, terus saudara tidak buang seminggu, kira-kira gimana? Jadi penyakit ya. Jadi dalam tubuh kita secara cara biologis ada sampah-sampah yang memang kita buang. Jadi di dalam tubuh kita ini ada filter gitu. Nah itu sebabnya ketika di lingkungan kita tidak baik, kita harus memfilter ya, memfilter lingkungan kita yang kurang baik itu. Yang mana yang baik itu kita masukkan, yang tidak baik itu kita tinggalkan ya. Jadi istilah orang merokok juga pakai filter dengan maksud supaya tidak masuk nikotinnya, tetapi tetap aja ya walaupun difilter itu. Nah apalagi kalau nggak difilter itu lebih bahaya lagi gitu ya, lebih membahayakan. Nah kita tahu juga saudara-saudara yang punya handphone semua ya, di handphone saudara pasti banyak sampah, betul nggak? Saudara kadang tidak sadar, baru saudara share foto-foto, kok udah penuh gitu. Padahal mungkin HP saudara isi memorinya 32 GB, 60 GB, bahkan sekarang udah ada ratusan gitu ya. Ratusan, kok cepet penuh. Nah itu ada file-file yang tidak terpakai di dalam handphone saudara atau di dalam komputer. Dan itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang cepat penuh ya. Demikian hati kita. Kalau hati kita penuh dengan sampah ya, udah nggak ada ruang lagi, maka firman Tuhan yang saudara dengar sia-sia. Karena nggak ada ruang buat firman Tuhan, gitu ya. Saudara dengar kuping kanan, kuping kiri, karena udah terlalu banyak sampah, ya. Jadi dalam hati manusia pun bisa tersimpan sampah, yaitu perasaan atau pikiran buruk, ya. Antara lain hati yang kecewa, sakit hati sama orang tua, sakit hati sama teman, sakit hati sama siapa lagi? Sama bos, sama perusahaan, karena mungkin ya orang tua atau bos kita ngomongnya kasar sama kita, sakit hati disimpan terus sehingga nggak ada damai sejahtera. Nah ini yang dimaksud sampah adalah kekecewaan, sakit hati, kebencian, dendam, marah bertahun-tahun ya. Tidak bisa tersenyum saudara orang yang dendam, orang yang benci, orang yang kecewa, sakit hati, pasti senyumnya sedikit. Amin. Kalau saudara hatinya gembira terus, saudara selalu tersenyum. Tapi bukan tersenyum sendirian, ya. Tersenyum di depan banyak orang, ya. Waktu saudara ngobrol tuh mukanya berseri-seri, ya. Kalau istilah wanita apa tuh ya, glowing ya, glowing. Wah, bersinar gitu wajahnya. Wajahnya bersinar, wajahnya tidak kusam, mukanya nggak panjang kayak pepaya. Mukanya selalu bulat, ya. Nah itu sebabnya buang. Kalau nggak mau mukanya panjang, nggak mau
sedih, terus murung, buang sampahnya. Karena udah bau tuh kalau sampah berhari-hari disimpan mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Saudara juga punya handphone, kalau sampahnya udah penuh itu geraknya lambat. Kayaknya saudara kesel, udah diketuk-ketuk nggak mau jalan gitu, karena udah penuh gitu, ya. Jadi sampah ini menghambat saudara, menghambat pertumbuhan rohani saudara, karena udah nggak ada ruang di dalam hati untuk kebenaran. Jadi semua dinilainya jelek. Orang yang bermaksud baik juga datang ke saudara, saudara curiga, wah jangan-jangan mau nipu nih, jangan-jangan mau minjem duit nih, jangan-jangan mau minta makanan nih gitu. Padahal dia maksudnya mungkin mau bawa sesuatu kepada saudara, tapi curiga karena udah sampah dulu. Saudara udah ngumpulin sampah kekecewaan, sakit hati, dendam, marah. Jadi ketika ada yang baik, dianggapnya negatif. Selalu pikirannya negatif ketika ketemu dengan siapapun, ya. Mau ketemu Tuhan Yesus juga dianggap kok Tuhan Yesus jahat, gitu ya. Karena negatif. Jadi jaga hatimu di dalam, bukan hanya jaga, tapi di dalam segala kewaspadaan. Kata waspada itu mungkin kalau sekarang ada istilahnya apa? Siaga 1, siaga 2, siaga 3. Nah itu waspada. Kalau nggak pakai waspada ya jaganya biasa-biasa gitu ya. Biasanya kalau ada kata siaga 1, siaga 2, misalnya gunung meletus, ya, bencana apa gitu ya, gempa bumi atau apa segala, ya. Nah jadi kita di akhir zaman yang jahat ini, ya, dunia semakin jahat, semakin hari, orang udah berpikirnya nggak waras. Mungkin saudara lihat banyak orang berpikirnya nggak waras gitu. Walaupun dia pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, tapi banyak orang berpikirnya nggak waras gitu, ya. Hanya jago bersilat kata. Tuh tadi dibilang apa di ayat 24? Dengan apa namanya, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu, ya. Bibir yang dolak-dalik tuh kenapa? Karena ini hatinya udah penuh dengan sampah, ya. Jadi saudara, sampah tuh bukan hanya di hati, di komputer saudara, di HP saudara juga ada sampah, harus dibuang. Kalau nggak saudara nggak, nanti waktu buka-buka apa nggak bisa gitu ya, terganggu. Jadi sampah menghambat. Kenapa di Bandung suka banjir? Kenapa Jakarta suka banjir? Karena apa? Karena sampah. Sampah menghambat aliran air. Air tidak lancar karena ada sampah. Mending kalau sampah dapur, ring bed saudara dibuang ke sungai, ya, kasur dibuang ke sungai. Itu makanya orang pikirannya udah nggak waras gitu ya. Jadi mengerikan kalau kita dengar sampah itu berbahaya untuk diri kita sendiri, ya. Jadi sampah itu menimbulkan penyakit, ya. Ya, tentu saja sampah tapi jika sudah banyak dan tidak dibuang secara permanen, sampah itu akan memenuhi memori, ya. Sehingga pengolahan dan kita berpikir juga menjadi lambat, ya. Tidak bisa berpikir secara normal, ya. Yang tadi saya katakan selalu curiga, khawatir, ketakutan dan lain sebagainya, ya. Nah, sampah dalam hati. Dalam hati manusia pun bisa tersimpan sampah, yaitu tadi pikiran buruk, ya, dan lain sebagainya. Jadi sampah membebani perasaan, ya. Orang akan ada istilahnya tekanan batin, gitu ya. Batinnya tertekan karena terlalu banyak sampah dan dia tidak bisa bahagia, ya. Membebani perasaan menyebabkan tadi apa? Pada akhirnya penyakit fisik. Jadi orang sakit itu bukan disebabkan karena makan, karena yang lain-lain. Bisa karena pikiran, ya. Karena pikirannya selalu negatif, susah terus gitu ya. Nggak pernah bahagia karena terlalu banyak sampah di dalam dirinya, ya. Dan juga dikatakan sampah itu membusukkan tulang. Di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal, yuk baca lagi yuk, biar saudara semangat. Jadi kalau artinya gini ya, kalau baca cuma dalam hati itu nggak apa, tapi kalau diucapkan itu bisa ingatnya lebih banyak, ya. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati apa? Iri hati itu bagian dari sampah. Kalau saudara hidupnya iri aja, gitu ya, nggak pernah puas, itu bagian dari sampah. Lihat orang beli motor, saudara pengen punya motor. Udah punya motor, lihat orang beli mobil, pengen punya mobil. Udah punya mobil,
Orang beli rumah, pengen punya rumah. Terus nggak ada habisnya. Ini namanya iri hati. Ya. Lihat orang punya apa, pengen. Punya apa, pengen. Kalau terlaksana, kalau nggak terlaksana, lebih lagi. Iri hatinya lebih tinggi lagi. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tubuhnya segar, gembira, tenang. Hatinya bening, pikirannya bening gitu ya. Tapi iri hati, tulangnya busuk. Ya. Saya belum kebayang sih tulang yang busuk kayak gimana. Kalau daging yang busuk saya udah lihat. Kalau tulang yang busuk mungkin dalamnya nggak tahu ya, berbau kali ya. Ini firman Tuhan berbicara ini di Amsal, jadi udah tahu seperti apa ya. Jadi jika sampah ini tidak segera dibuang, tentu akan menimbulkan berbagai masalah kehidupan. Nah, banyak orang datang ke gereja juga pada bawa sampah gitu. Sampahnya bukan diletakkan di kaki Tuhan, tapi dibagi ke teman-teman gereja gitu, supaya dipengaruhi gitu ya. Jadi ntar apa ya disebutnya, pasukan sakit hati. Nah gitu ya, sama lah di negara ini juga. Kalau orang nggak diangkat jadi pejabat, jadi apa, atau dipecat gitu ya dari apa pejabat negara ini, sakit hati. Dia kumpulin yang lain-lain, dia bagi-bagi tuh. Oh gini. Akhirnya jadi pasukan sakit hati gitu ya. Makin banyak pasukan dia makin senang gitu ya. Tapi tetap itu bakalan jadi penyakit. Nah di negara kita nih banyak sampah-sampah gitu ya. Orang yang nggak berguna, nggak pernah kasih kontribusi ke negara, tapi cuma protes terus, kritik terus. Sok berbagi itu, jadi berkat gitu. Kita nggak lihat dia bagi jadi berkat, tapi jadi bernalu gitu ya, jadi batu sandungan. Nah sampah-sampah tuh selalu jadi ganjelan gitu. Jadi ganjelan, jadi sumbatan. Saudara kalau kamar mandi saudara juga tergenang air, itu berarti ada sumbatan, salurannya nggak bagus. Hati kita juga demikian saudara. Kalau kita nggak jaga, kita biarkan sampah satu-satu masuk, udah banyak, nah udah penuh gitu ya. Dan mending kalau penuh sadar mau dibuang, kadang-kadang udah penuh juga nggak dibuang, atau nggak sanggup untuk membuang sampah karena udah terlalu berat gitu ya. Nggak sanggup untuk membuang sampah di dalam hatinya ya. Jadi sampah itu merusak sukacita ya. Sampah ini pun dapat merusak sukacita yang Tuhan berikan pada umatnya. Nah firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam apa? Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kalau banyak sampah, saudara nggak akan bisa bersukacita di dalam Tuhan. Terlalu rumit, hidupnya rumit gitu ya. Jadi ngomong juga mungkin bisa nggak nyambung, karena udah nggak ada sukacita. Nah, namun bagaimanapun seorang bersukacita, jika sampah itu tersimpan, terbenam di dalam hati, mereka tentu akan kehilangan semangat. Ya, perasaan hatinya pun menjadi tawar, jadi hambar. Lihat apa-apa pun jadi tawar, seperti orang sakit. Saudara pernah ngalamin sakit apa ya, kayak demam, panas, makan udah garamnya banyak juga bilang nggak kerasa apa-apa gitu ya. Udah dikasih gula, udah dikasih bumbu, nggak kerasa, karena mulutnya pahit. Kenapa mulutnya pahit? Karena hatinya juga pahit gitu. Ya, pahit sama orang tua, pahit sama suami, pahit sama istri, pahit sama anak ya. Apalagi kalau ya gitu ya, ada istilah kalau orang tua kaya itu milik anak, tapi kalau anak kaya belum tentu milik orang tua ya. Karena orang tua jadi pembantu, disuruh kesana kesini dan lain sebagainya ya. Karena ngomongnya kasar orang tua. Ya banyak lah yang saya dengar berita-berita gitu ya, orang tua tuh ya dianggap jadi pembantu, kalau salah dimarahin ya. Nah ini merusak sukacita ya. Jadi hambar, tawar hati ya. Nah sampah juga berujung kepada tragedi ya kalau kita nggak jaga. Jadi hari ini saya banyak bicara tentang sampah ya. Sampah itu benar-benar harus dikeluarkan gitu. Keluarkan, introspeksi diri. Sampah apa sih ini yang ada di dalam hati saya? Oh saya masih sakit hati sama si A, si B, sama ya dan lain sebagainya. Saya masih kecewa, saya masih dendam, saya belum bisa mengampuni. Nah saudara tidak bisa mengampuni artinya saudara tidak bisa membuang sampah dari dalam diri saudara. Kalau saudara sudah bisa mengampuni, saudara sudah bisa tersenyum, saudara sudah bisa terbebas gitu.
dari sampah-sampah, ya. Aliran-aliran sungai yang dari Tuhan tuh terasa di dalam hidup saudara. Ya, saudara hidup kayaknya lega, bebas. Ya. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau saudara banyak sampah, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat yang bawa sampah. Saudara nggak bisa ke surga bawa sampah. Surga itu suci, nggak bisa bawa sesuatu yang kotor ke dalam surga. Jadi bebannya letakkan. Tuhan tawarin, mari yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudara bisa, tarik nafas panjang. Ya, kalau saudara simpan sampah, udah bawahnya berat, ngap, sesek, asma, gitu ya, jantungan, ya bentar lagi lewat gitu ya, karena sampahnya terlalu banyak. Jadi, ya kita lihat kenapa sampah berujung tragedi. Kita lihat contohnya Kain dan Habil. Ya, tragedinya apa? Mati Habel, dibunuh sama Kain. Gara-gara apa? Iri hati. Ya, iri hati jadi tragedi pembunuhan. Menyeramkan ya. Ya dulu cuma ada 4 orang sih, jadi belum ada hukum, belum ada penjara, jadi Kain nggak di penjara. Ya, karena cuma baru ada Adam, Hawa, Kain dan Habil. Ya, jadi dibunuh satu, hilang 1/4 jumlah manusia di dunia, gitu ya, tinggal 3/4 dibunuh, terjadi tragedi. Demikian juga sampai sekarang itu pekerjaan iblis. Orang yang iri hati bisa membunuh, bisa melakukan apapun, ya istilahnya dengan gelap mata, tanpa berpikir sehat. Karena iri hati menguasai dirinya. Hatinya udah dipenuhi dengan sampah dan dia mengizinkan terus iri hati itu bertubi-tubi masuk ke dalam hatinya. Tanpa dijaga, pintunya dibuka lebar-lebar. Untuk iri hati, dendam, kecewa, pahit, sakit hati, masuk semua. Ya. Nah, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, mari kita jaga hati kita. Jaganya bukan asal-asalan, bukan jaga sambil tidur, sambil ya ngobrol-ngobrol. Jaga di dalam kewaspadaan. Kalau perlu siaga 1, siaga 2, siaga 3. Agar ini terus murni hati yang murni. Saudara tahu segala sesuatu yang murni itu mahal harganya, betul? Emas murni sama emas 22 karat mahal mana? Yang murni. Jeruk murni sama jeruk purut yang dicampur air mahal mana? Jeruk murni, saudara kalau beli jeruk murni di Cibadak itu kalau nggak salah 30.000 saudara. Tapi kalau yang dicampur air ya, mungkin jeruknya 2, airnya segelas gitu ya, itu murah, paling 15.000 ya. Jadi segala sesuatu yang murni itu mahal. Jadi jaga hati saudara, kemurniannya. Jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai masuk hal-hal yang buruk. Nah, kita pasti bisa tahu orang ini hatinya murni atau hal-hal yang buruk. Dari apa? Dari perkataannya, dari perbuatannya, dari sikapnya. Kalau kita lihat sikapnya, orang nih iri, ngomong gosip, terus ngomongin orang, itu banyak sampah. Ya, dan dia nggak puas sampahnya di ini sendiri, dia pengen bagi-bagi sampah. Bukan bagi-bagi berkat, tapi bagi-bagi sampah. Ya, harusnya bagi-bagi berkat gitu ya. Betasis ke rumah saya bawa nasi kuning gitu ya, bawa lotek. Jangan ceritain yang si A begini, si B begini, gini, soal saya sakit hati. Saya nggak mau nanya sampai mati. Pernah dengar nggak istilah gitu? Sampai mati, dia bilang. Saya nggak mau lihat lagi mukanya. Nah itu dia simpen sampah sampai mati, gitu ya. Sampahnya sampai mati. Yang ya seperti Kain ya tadi saya katakan. Orang yang simpen sampah berujung tragedi, terjadi pembunuhan, gitu ya. Habil dibunuh karena iri hati. Karena dia hatinya memang nggak bersih. Kain tuh hatinya nggak bersih, Habil bersih. Jadi persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Nah saudara, kalau mau persembahan diterima sama Tuhan ya, ketika datang beribadah, nyanyi dengan hati yang murni gitu ya. Jangan mulutnya nyanyi, pikirannya aduh habis ini makan di mall enak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nggak murni. Ditolak, pujian saudara ditolak, penyembahan saudara ditolak. Karena dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Itu kata Yesaya. Ya. Jadi bangsa Israel tuh menyembah Tuhan hanya
Badannya aja yang menyembah, tapi hatinya dan pikirannya tidak ikut menyembah. Hanya rutinitas saja kewajiban. Nah, kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang tradisi, hanya melakukan kewajiban, tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Ya. Nah, sampah juga membuat kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin dan tekun bekerja untuk Tuhan. Tidak sabar terhadap orang jahat. Dia kalau ada orang jahat buru-buru gitu ya. Sepertinya ditegur dan dikasih tahu ya. Terus membongkar kepalsuan rasul-rasul palsu. Jadi dia nggak suka kalau ada pengajaran sesat dan lain-lain. Sabar dan menderita karena Kristus. Namun ya, karena jengkel dan marah terhadap orang jahat dan rasul palsu di lingkungan mereka, tanpa sadar mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Akibatnya jemaat ini ditegur oleh Tuhan. Ya, kamu sibuk melayani, tapi kamu nggak pernah berdoa, kamu nggak pernah baca firman, kamu nggak pernah, ya pokoknya sibuk terus melayani. Contoh seperti Marta. Ya, Marta melayani Tuhan, sibuk masak-masak, tapi lupa yang dia layani siapa. Ya, banyak orang pelayanan, tapi lupa dia melayani siapa. Melayani manusia atau melayani Tuhan. Ya. Kadang sibuk pelayanan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, ini artinya kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, itu sebabnya kita harus membersihkan hati kita supaya terjaga kemurniannya, ya. Seperti susu yang murni yang belum terkontaminasi. Saudara, kalau minum susu yang murni itu enak, ada rasanya pokoknya enak sekali. Tapi kalau udah dicampur air, ya udah nggak kerasa apa-apa. Ya. Sama saudara kalau minum sayur santan lah. Kalau santannya banyak, itu kerasa gitu, santannya gurih dan lain sebagainya. Tapi kalau cawerang, banyak airnya daripada santannya ya nggak kerasa. Ya. Jadi jaga jangan sampai itu tercampur. Ya. Nah, Kolose 3 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa? Marah, apalagi geram, betul nggak? Ya, geram, apalagi kejahatan, fitnah, apalagi kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Banyak orang dengan mudah mengeluarkan kata-kata kotor, maksudnya bercanda, tapi itu sampah. Ya, itu bagian dari sampah. Geram, marah, fitnah, berita hoax, ya, kata-kata kotor, itu sampah. Makanya apa yang ada di dalam hati itu keluar dari mulut. Nggak mungkin di hatinya bagus, keluarnya kotor. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang ditanam itu yang akan tumbuh, gitu ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi nggak mungkin dikatakan kata firman Tuhan, kamu menanam semak duri keluar anggur gitu, atau sebaliknya nanam anggur keluar semak duri. Jadi kalau kita menanam sesuatu yang baik, keluarnya baik. Kalau kita menabur yang baik, keluarnya baik. Menabur yang tidak baik, keluarnya yang tidak baik. Jadi hukum tabur tuai itu terjadi kepada siapapun, ya, tidak bisa. Jadi jangan pernah iri sama orang jahat. Jangan pernah iri sama orang yang banyak sampahnya hatinya. Jauhi, kata Tuhan, orang yang hatinya banyak sampah, jauhi. Ya. Kita lihat, itu pasti terjadi. Kadang kita iri ya sama orang, wah punya segala. Nggak taunya berakhir di mana? Di penjara. Terkenal, pejabat, kaya, ya, tapi korupsi dan lain sebagainya. Ya. Terus ya kayak artis-artis juga, terkenal segala, berakhir di penjara. Jadi jangan pernah iri, saudara. Kita berbahagia dengan kita apa adanya, amin. Dengan apa adanya kita harus berbahagia. Yang penting jaga kemurnian hati kita. Jangan sampai tercemar oleh hal-hal yang dari luar. Ya, pakai filter. Kalau perlu, nah filter itu juga ya, filter boleh dibilang bahasa Indonesia. Saringan. Saringan tuh ada yang besar, ada yang kecil. Semakin kerap saringannya, berarti makin kotoran-kotoran itu semakin tersaring gitu, ya. Jadi yang kasar-kasar itu nggak akan masuk, hanya yang halus-halus yang masuk gitu, ya.
Ya, jadi jaga kebersihan hati kita dari hal-hal yang kotor tadi, ya. Di ayat yang Ibrani 10 ayat 22. Ya, ini ajakan, ya, dari firman Tuhan kepada kita semua. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang apa? Tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh, artinya dicuci dengan air yang murni, bukan dengan air yang kotor, bukan dengan air comberan. Kita dicuci dengan air yang bersih. Itu sebabnya dikatakan datang kepada Allah dengan hati yang tulus, bukan hati yang penuh sampah. Dengan tulus, ikhlas, artinya tulus tuh murni, rela, ya, ikhlas tuh rela, dengan keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat, bukan yang setengah-setengah, bukan yang ragu-ragu. Oleh karena hati kita sudah dibersihkan, kita sudah ditebus dari darah yang mahal, ya, dan sudah lunas dibayar. Jadi dibersihkan dari hati yang jahat. Dulu kita jahat, kita harusnya dihukum, dibinasakan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita diangkat dari lumpur dosa, dari lumpur kejahatan, disucikan, dibersihkan, dimandikan oleh Tuhan, ya, dengan air yang murni. Jaga kemurnian yang Tuhan, jangan mengecewakan Tuhan, gitu ya. Tuhan sudah berdarah-darah di atas kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya demi kita, bukan yang suci, kita yang jahat, demi kita yang jahat, Tuhan rela mati. Luar biasa, ya. Biasanya orang mau rela mati itu bagi orang baik, tapi Tuhan rela mati bagi orang jahat. Siapa orang jahat? Kita semua orang jahat. Kita dibersihkan, dicuci, diangkat. Derajat kita diangkat sama seperti Yesus, ya. Tapi kita seringkali tidak tahu diri, ya. Kita senang main-main di sampah, mulung-mulung, ya, ngumpulin sampah-sampah. Yang namanya sampah, ya, pasti tidak bernilai, ya. Orang suka, ya. Saya pernah ke ini, saudara. Apa namanya? Tempat pembuangan sampah akhir, Raja Mandala. Saya kaget waktu saya ke sana, tadinya mau adakan bakti sosial. Tahu saudara, di Raja Mandala ada berapa kakak? Ada 600 kakak. Itu di seputar sampah. Banyak bubuk-bubuk. Mereka hanya mulung. Mulung ada 600 kakak. Kalau saudara ini nanti saudara ke Raja Mandala, itu sampah akhir, semua sampah di Bandung tuh dibuangnya di Raja Mandala, ya, di lembah gitu. Waktu saya ke situ, waduh, nggak tahan, baru semenit tuh lalap udah, wah, ratusan. Saya bingung orang-orang di situ bisa tahan gitu, hidup kayak gitu, ya, hidup di tempat kotor, ya. Jadi kebayang, ya, yang namanya sampah. Mereka hanya mulung barang-barang yang tidak berharga, tidak bernilai. Jadi saudara, kalau hati kita murni, dikatakan apa? Terpancar kehidupan. Ya, kata terpancar itu bisa juga sinar, bisa juga air yang murni yang terpancar, sinar yang terpancar. Kalau saudara punya mobil atau motor, ya, di dalam lampu itu yang bikin terang lampu motor apa? Bukan lampunya sebenarnya, reflektornya. Jadi dia ada pantulan tuh namanya reflektor. Itu ya sebenarnya yang bikin, kalau saudara di jalan tuh sampai silau gitu ya, melihat lampu motor, itu lampunya nggak kelihatan, kadang-kadang reflektor. Nah itu yang dibilang hati yang murni itu gitu, terpancar. Dia memantulkan ke siapapun. Jadi orang yang dekat dia, ya, terpancar, terpantul gitu ininya. Ada reflektornya. Nah kita, kalau reflektornya itu kotor, dia tidak bisa memantulkan cahaya, tidak bisa memancarkan cahaya. Nah saudara, saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya adalah reflektornya Allah. Saudara pantulan Allah. Allah itu terang. Allah itu bercahaya. Kemuliaannya bercahaya. Ketika diarahkan ke kita nih reflektor memantulkan cahaya ke semua orang. Jadi berkat. Tapi kalau hati kita penuh sampah, hati kita kotor, ya, nggak bisa mantul. Saudara pernah nggak kemana ya, misalnya sungai atau ke kolam, saudara menghadap gini, saudara
seperti bercermin di dalam kolam. Tapi kebayang nggak kalau air kolamnya hitam? Bisa bercermin? Nggak kelihatan, yang kelihatan hanya hitam semua. Nah, kita tuh seperti air yang murni, dan Tuhan mau kita semua murni di hadapannya. Jadi waktu Allah memancarkan kemuliaannya kepada kita, cahaya kemuliaannya, kita memantulkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Sangat miris saudara kalau ada orang Kristen di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan jadi batu sandungan. Apalagi dibilang, oh, orang Kristen kayak gitu ya hidupnya ya, mulutnya kotor, apalagi matanya jahat, apalagi perbuatannya tidak baik. Miris ya saudara ya. Padahal di sekitarnya itu orang yang belum mengenal Yesus. Jadi justru kalau kita sendirian di tengah-tengah orang yang tidak mengenal, kita harus jadi berkat. Kita selalu tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan jutek gitu ya. Kayak, oh, masa bodoh, lu gua gitu. Nah, itu egois juga bagian dari sampah, saudara. Ya. Orang yang egois itu tidak memancarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain juga. Nah, itu sebabnya arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tatap ke muka. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kebaikan. Amin. Arahkan supaya hati kita terus bersih. Saudara sedih, saudara kecewa, jangan ke teman, jangan ke orang tua, jangan ke yang lain-lain. Datang berlutut di kaki Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya lagi sedih, Tuhan saya lagi kecewa, Tuhan kenapa saya kok iri hati aja. Ngomong sama Tuhan. Kata Tuhan, mari kepadaku yang hati lesu. Kalau saudara punya iri hati, ngomong sama Tuhan, Tuhan bersihkan hati saya, murnikan hati saya. Ya. Tuhan bilang, walaupun dosamu merah seperti kain kermisi, aku akan putihkan seperti apa? Salju. Kenapa diambilnya salju? Salju itu putih banget. Nggak ada salju warnanya hitam. Ya. Salju putih. Jadi Tuhan akan putihkan, artinya nggak ada bekas merah sedikit pun. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Kalau saudara ada persoalan, jangan datang ke orang tua, jangan datang ke teman, jangan datang ke saudara-saudara. Datang kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak terbatas. Kalau ke teman, kalau ke apa ya? Kalau ke orang tua bisa aja, malah bukan dapat apa ya? Dapat solusi. Oh udah, orang gitu mah jangan dideketin, jauhin aja, musuhin aja, malah kita bukan dapat yang baik, malah semakin jahat. Karena diprovokasi gitu ya. Nah, di Indonesia ini banyak gitu ya. Kalau orang ngadu bukannya diselesain, malah diprovokasi. Itu lebih bahaya. Jadi arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tatap mata kita. Seperti Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku, ya, tetapi aku mengarahkan pandanganku pada apa yang di depan. Bahkan dia berlari-lari. Dia lari loh, bukannya jalan, lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Nah, saudara dan saya, saudara semua dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil dan masuk dalam rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana masing-masing kepada kita, ya. Kita dikasih kunci yang berbeda-beda, ya. Jadi setiap orang masing-masing punya kunci untuk membuka kasih karunia Tuhan. Karena nggak mungkin kunci saya sama dengan kunci saudara, nggak sama. Saya nggak mungkin masuk ke rumah Butasis pakai kunci saya, nggak bisa buka. Butasis juga ke rumah saya nggak bisa. Jadi kunci itu jarang ada yang sama gitu. Masing-masing kita punya kunci. Karena kita diberi kata karunia, diberi talenta, diberi bakat, itu berbeda-beda. Tuhan punya rencana yang berbeda-beda kepada kita, ya. Demikian dengan tubuh kita. Tubuh kita fungsinya beda-beda. Nggak mungkin fungsi telinga sama dengan fungsi hidung. Fungsi mata tidak mungkin sama dengan fungsi tangan. Kita punya fungsi semua supaya kita bisa mengerjakan panggilan kita. Panggilan ya, yang Tuhan panggil kita untuk kita mengerjakan sesuatu, ya. Jadi, masihkah kita mau menyimpan sampah kalau kita sudah tahu tentang kebenaran? Mari kita menguji hati kita masing-masing. Apakah kita masih menyimpan sampah keburukan, ya, sampah kepahitan? Seberapa jauh kita terjatuh dan kehilangan kasih dan sukacita, ya.
Kalau saudara merasa sekarang saudara tidak sukacita, tidak bahagia, saudara masih penuh dengan kekecewaan, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Tuhan tempat saudara mengadu, Tuhan tempat saudara curhat. Ya, sampaikan curhat saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Amin. Kalau saudara sampaikan dengan iman, dengan yakin bahwa Tuhan adalah pelepas. Pelepas dahaga kita, pelepas kesesakan kita, pelepas pergumulan kita. Dia akan memberikan solusi. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Ya, tidak ada gunanya kita marah, dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Buang semua itu, bersihkan hati kita, gantilah dengan kasih Tuhan. Ya, pengampunan, datang dengan kerendahan hati kepada siapapun. Kita datang tidak dengan keangkuhan, kesombongan. Ya, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Ya, sukacita Tuhan akan melingkupi hati kita, disertai dengan damai sejahtera. Ya. Jadi gini, kalau kasih Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kita, mendatangkan kesedihan dan kekecewaan. Kasih Tuhan selalu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Amin. Itu harus kita imani. Ya, memang tadi saya katakan sulit membuang sampah dengan kekuatan sendiri. Sulit membuang hal-hal negatif. Ya, tapi ketika saudara bersandar kepada Tuhan, saudara bersandar di dada Tuhan, ya, saudara ada di dalam pelukan Tuhan, saudara ada di bawah kepak sayap Tuhan, saudara akan merasa keteduhan, kenyamanan seperti seorang bayi yang sedang digendong sama ibunya. Ya, dia tahu ini enak nih digendong sama ibu sendiri dibanding digendong sama orang lain. Dia merasa dipeluk, adem, sejuk, gitu, tidur pulas. Ya, karena ada kesejukan dan kedamaian. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan untuk dimurnikan, disucikan, terus dijaga. Dan kita juga menjaga hati kita supaya tidak terkontaminasi. Ya, jadi banyak orang tidak menyadari bahwa sampah-sampah kehidupan membuat kita tersandung jatuh. Ya, dan tidak mengalami pertumbuhan rohani secara benar. Jatuh tersandung. Orang kalau udah jatuh, itu lama sembuhnya. Apalagi kalau jatuhnya tersandung, ya parah. Apalagi orang-orang tua, ya banyak jatuh di kamar mandi. Sampai ya stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Hati-hati. Selama kita masih berdiri, kita pertahankan supaya kita tetap berdiri, jangan sampai jatuh. Amin. Pertahankan untuk kita terus berdiri. Ya. Jadi saudara untuk menjalin hubungan sama Tuhan tidak cukup seminggu sekali datang ke gereja. Setiap hari saudara berhubungan dengan Tuhan. Ya, ada kontak dengan Tuhan. Seperti saudara berhubungan anak dengan orang tua. Ya, kontak terus. Ini hari ini kita ini hanya celebrate, hanya perayaan, hanya pesta ibadah. Tapi yang sesungguhnya hari Senin sampai Sabtu saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Supaya Tuhan menjaga saudara dari segala keburukan, kejahatan. Hati saudara, selain saudara jaga sendiri, saudara diberi kemampuan untuk saudara kuat terus di dalam Tuhan, untuk melewati dunia yang semakin jahat ini. Ya, ya sebagai ayat terakhir 1 Korintus 5, sebenarnya waktu saya udah habis. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama. Ya, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ragi, ya, nanti saya jelaskan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi jaga kemurnian hati. Tanpa ragi, roti tanpa ragi. Dulu ada hari raya roti tanpa ragi, karena ragi itu mempengaruhi. Ketika adonan dikasih ragi dan dia dimasak, dia langsung mengembang. Nah, perhatikan saudara kata, buanglah ragi yang lama. Siapa punya di rumah punya ragi tapi yang udah lama? Ragi yang udah lama nggak bisa ngembang, saudara. Ragi yang udah kadaluarsa, coba saudara campurin ke adonan roti, udah nggak bisa ngembang. Ya. Jadi ragi itu berbicara tentang pengaruh
yang jelek gitu. Ya, Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ada istilah ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Kenapa disebut Farisi dan Saduki? Mereka hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi tidak menjalani secara rohaniah gitu. Ya. Mereka hanya ingin dilihat orang mereka ibadah, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan ibadahnya. Ini yang disebut ragi. Jadi jauhi ragi orang Saduki, orang Farisi. Mereka hanya beribadah untuk dilihat orang, wah rajin, saleh dan lain sebagainya. Tidak, itu bukan jadi patokan orang yang rajin ibadah. Yang dilihat adalah dari mulutnya, hatinya, sikapnya. Ya, orang yang beribadah belum tentu sikapnya baik, tapi orang yang sikapnya baik pasti dia beribadah. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini kiranya bisa memberi pencerahan bagi saudara bahwa jangan biarkan hidup kita, hati kita ini masuk sampah-sampah. Walaupun selembar rambut pun. Karena rambut selembar kalau dibiarkan tiap hari selembar itu akan menyumbat, ya. Menyumbat pertumbuhan kerohanian saudara. Tapi kalau saudara mulai waspada dengan hal-hal yang kecil, disingkirkan hal-hal yang buruk, saudara akan bertumbuh dengan luar biasa dan Tuhan semakin berkenan dengan saudara. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya, angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.